Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, jamah hati, pikiran, telinga pendengaran kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami pikir, renungkan, boleh menjadi kekuatan kepada kami, menjadi pedoman, pelita, dan apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang masih Tuhan percayakan ini. Berkati kami semua dan pakai hamba-Mu berbicara, menyampaikan firman-Mu. Dan berwaktu pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu pada hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa jangan meremehkan anugerah Tuhan, dan kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Waktu Tuhan sudah bawa mereka, menyelamatkan, menebus mereka dari perbudakan Mesir, dan di dalam padang gurun itu bagaimana sikap mereka, bagaimana reaksi mereka kepada Tuhan. Banyak yang tidak percaya, banyak yang bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Akhirnya ada banyak yang dimatikan di tengah jalan, dan hanya sedikit saja yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu itu. Berarti kita lihat Tuhan mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang, tetapi reaksi, respon kebanyakan orang juga tidak seperti yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya yang masuk ke tanah Kanaan itu, yang sampai kepada tanah perjanjian itu tidak banyak orang. Nah, saya ajak kita belajar kali ini dari surat 2 Timotius. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasal 1 kita membaca ayat 3 sampai 18. Ini agak panjang, tapi kita baca dan kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Mulai ayat 3, 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu akan dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Ikutlah menderita kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Tetapi Figelus dan Hermogenes, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menarik sekali karena Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, seorang anak rohaninya. Nah, berarti Paulus adalah bapak rohani. Apa yang dibanggakan daripada seorang bapak kepada anaknya? Seorang bapak dia akan bangga ketika melihat anaknya itu hidup sebagaimana yang seharusnya. Seorang bapak akan bangga sekali ketika anaknya itu dia melakukan dan dia lakukan, jalankan baik-baik apa yang sudah bapaknya itu sampaikan. Bapak Ibu, demikian juga dengan Paulus sebagai bapak rohani Timotius. Paulus dia begitu bangga. Setiap malam dia berdoa, dia ingat tentang bagaimana Timotius ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius seorang yang dipanggil untuk ikut di dalam pelayanan Paulus. Dan Paulus menempatkan dia melayani di jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat ayatnya yang ke-5. Paulus dia bilang begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Waktu Paulus mengingat Timotius, dia ingat bagaimana iman Timotius. Nah, iman yang seperti apa? Iman yang tulus ikhlas. Dan Paulus kenal benar keluarga ini. Bahwa iman yang Timotius miliki, iman tulus ikhlas, bagaimana iman juga yang sama dimiliki oleh neneknya Lois. Lalu juga oleh ibunya Eunike itu. Dan Paulus yakin juga ada di dalam Timotius. Bapak Ibu, ini bukan berarti iman ini warisan ya. Tetapi iman ini bagaimana neneknya Lois, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ibunya Eunike itu lihat, dan ibu Eunike juga memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan dengan iman yang sama. Waktu mereka punya anak Timotius, Timotius juga lihat bagaimana iman daripada mamanya, daripada neneknya, dan Timotius pilih untuk beriman kepada Kristus itu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius seorang anak muda yang sudah memilih. Dia sudah ambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya iman kita adalah pilihan kita masing-masing. Kita mau memilih kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita mengabdi. Dan setiap kita punya pilihan, punya keputusan masing-masing. Itu sebabnya orang tua tidak bisa memaksakan anaknya. Ada orang tua yang begitu setia, aktif di dalam imannya kepada Tuhan. Tetapi sampai kepada anak-anaknya, kita lihat anak-anaknya justru hidup berbeda daripada orang tuanya. Tapi ada juga yang setia, ada yang beriman, anak-anaknya juga beriman kepada Tuhan. Tapi ada yang memang orang tua beriman, anak-anak tidak beriman. Kenapa demikian? Karena memang iman itu adalah keputusan hati pribadi-pribadi orang. Keputusan hati setiap pribadi. Makanya keselamatan itu juga adalah pribadi. Kita tidak bilang selamat itu akan nebeng-nebeng. Orang tua sudah beriman, sudah percaya, anak-anak pasti dan otomatis. Iman dan keselamatan itu adalah pilihan pribadi-pribadi kita. Itu sebabnya sebagai orang tua, kita perlu mengajar ke anak-anak mereka. Kita perlu mengarahkan mereka, membawa mereka, memberikan teladan kepada mereka. Supaya mereka juga mengenal dan mereka memilih jalan yang benar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini tentang iman. Bahwa iman Timotius, Paulus puji luar biasa. Iman yang tulus, iman yang ikhlas. Saya heran kenapa bukan mamanya bapaknya yang
ditonjolkan di sini. Kira-kira kenapa Bapak Ibu Saudara? Aku teringat akan iman bapakmu yang turun ke tapi sini mamamu ya. Mama, kenapa mama ini? Siapa orang tua Timotius? Bapaknya itu dia seorang Yunani. Mamanya itu seorang Yahudi. Nah, di dalam orang-orang Yahudi, bagi mereka lihat suku Timotius. Timotius, kau bapak Yunani, kau mama yang Yahudi. Berarti kau ini bukan Yahudi asli. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus tidak ada keselamatan itu bukan lihat suku. Tidak ada suku A, suku B, suku C yang lebih super lebih hebat. Tidak ada. Nah, tapi di sini Paulus tekankan iman daripada neneknya, yaitu iman yang benar daripada Tuhan itu. Banyak orang bilang, Pak Timotius, kamu harus disunat. Paulus bilang tidak perlu sunat jasmani. Yang dimaksud itu adalah sunat hati dan sebagainya. Timotius banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi dia tetap maju terus. Paulus tetap kuatkan dia. Memang tantangan, memang pembicaraan, omongan orang-orang, tapi tidak perlu. Kau terus maju, kau lihat Tuhan, kau percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ke ayat 6, Paulus dia bilang begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pengunumpangan tangan atasku. Iman sudah oke. Paulus dia bilang, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Nah, berarti karunia ini penting. Karunia inilah yang membuat kita efektif. Karunia inilah yang membuat kita maksimal. Kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau bukan karunia kita, pasti kita susah, kita berat. Paulus bilang, kobarkanlah karuniamu. Karunia kita itu apa? Karunia itu harus dikobarkan. Karunia itu harus dipakai, digunakan, harus diberdayakan, harus seperti kita rawat tanaman ya. Tanaman itu kita rawat dia, kita siram dia, kita urus dia, supaya dia terus bertumbuh dan sebagainya. Nah, karunia kita pun Paulus dia bilang kobarkan. Tapi kata kobarkan ini seperti api ya. Nah, api di tungku itu kalau kita bakar kayu ada. Kalau kayu sudah mulai habis, apinya itu pun mulai kecil. Kalau tidak diurus lagi, mulai kecil akhirnya menjadi bara. Kalau tidak diurus lagi, bara kemudian mulai tertutup abu itu mulai kecil dan bisa padam. Paulus dia bilang kobarkan karunia yang ada padamu. Kalau api itu dia sudah mulai kecil, mari kita inisiatif, kita geser kayu sedikit. Kasih masuk kayu, tambah kayu lagi, supaya kita jaga apinya. Bapak Ibu, Paulus ingatkan bahwa kobarkan karunia Allah itu. Lalu di dalam ayatnya yang ke-7, Paulus tambahkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Timotius mau mengobarkan karunia-Nya kalau dia dihantui dengan ketakutan? Takut karena muda lah, takut karena belum biasa lah, belum banyak pengalaman lah, takut karena nanti di inilah dan sebagainya. Paulus katakan bahwa Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan orang yang ketakutan, apa yang bisa dia buat? Orang yang ketakutan, tidak ada yang bisa dia buat apa-apa. Selain dia mengamankan diri, selain dia berdiam diri. Paulus bilang, kita bukan dapat roh yang demikian. Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, ketertiban dan sebagainya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini bicara tentang Roh Kudus ya. Perhatikan bahwa waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan, murid-murid penuh dengan Roh Kudus, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua berdiri, mereka semua memberitakan Injil, mereka semua bersaksi, mereka semua keluar, pergi kepada orang-orang menyampaikan tentang siapa itu Yesus. Padahal tadinya waktu hari Paskah itu, mereka kunci pintu semua. Mereka ketakutannya luar biasa. Mereka ada di dalam. Karena di luar ada mara bahaya.
Karena di luar ada tentara Roma, di luar ada orang-orang ahli-ahli Taurat itu, tua-tua itu, yang sudah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itu sebabnya mereka terancam, nyawa mereka itu bisa saja melayang. Makanya mereka memikirkan bagaimana kita cari aman. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka penuh, dan Roh Kudus itu kuasa yang memberikan mereka keberanian. Itu sebabnya mereka tidak takut dengan semua ancaman-ancaman, tidak takut dengan tentara Romawi itu, tidak takut dengan pemerintah Roma yang ada, tidak takut dengan semua ahli Taurat orang Farisi itu. Tapi mereka berdiri, mereka pergi bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Dan Yerusalem penuh dengan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menangkap rasul-rasul itu. Setelah ditangkap, mereka disidang, diadili, mereka dipenjarakan, dan lain sebagainya. Apakah mereka berhenti? Tidak. Apakah mereka stop? Tidak. Apakah mereka mundur? Tidak. Karena apa? Roh Kudus yang penuhi mereka, Roh yang memberikan keberanian kepada mereka. Tidak takut dengan apapun. Itu sebabnya waktu di dalam meja sidang itu, mereka disidang, lalu Paulus dia bilang, saya hanya lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada tuanku. Ya, hakim ke jaksa itu. Terserah mau putuskan apa, saya tidak takut penjara, saya tidak takut mati dan sebagainya. Wah, ini kalau kita nilai hari ini orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena sudah tahu itu melawan pemerintah Roma, tetapi mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap bersaksi kepada dunia. Ini roh macam apa yang menguasai mereka, mempengaruhi mereka? Tapi perhatikan bahwa roh yang memenuhi mereka, roh yang berbeda dengan roh daripada orang-orang banyak pada waktu itu. Nah, kemudian di dalam ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Nah, ini jangan malu bersaksi. Paulus menasihati Timotius bahwa apapun yang terjadi, situasi sulit bagaimanapun, jangan malu bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang Tuhan kita. Dan bersaksi, jangan malu bersaksi tentang Paulus. Paulus ada di mana? Paulus bukan ada di dalam istana, tapi dia sudah ditangkap, dipenjarakan. Seorang yang dikategorikan sudah dijatuhi hukuman. Dia sudah cacat secara hukum. Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, tentang saya. Karena saya di sini bukan membunuh, bukan mencuri, bukan buat kejahatan. Saya di sini dipenjarakan karena bersaksi tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah disalibkan, sudah dibunuh oleh orang Yahudi. Dan itu sangat membahayakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jangan malu bersaksi. Apa saja yang sudah kita alami, jangan malu bersaksi. Karena waktu kita bersaksi, orang dikuatkan, orang diteguhkan. Waktu kita bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, seringkali kita takut bersaksi, kita malu bersaksi. Ingat bahwa roh kita bukan diberi roh yang takut. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan ya ayatnya yang ke-11. Ini Paulus ditetapkan pemberita sebagai rasul, sebagai guru. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita tapi aku tidak malu. Nah, Paulus juga tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa menyerahkan apa yang terpercaya padanya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rupanya ini kuncinya, ini adalah rahasianya. Kenapa Paulus berani sekali? Kenapa Paulus tidak malu? Justru Paulus dia bangga kalau dia dipenjarakan. Berita keluar di koran, keluar di berita, Paulus dia bilang dia bangga sekali. Supaya dunia tahu Paulus dipenjarakan karena Yesus Kristus. Waktu orang baca koran, Paulus dipenjarakan karena Yesus. Pasti Roh Kudus akan bekerja. Siapa Yesus itu? Dan itu bagi Paulus kesempatan yang besar untuk dia memenangkan sebanyak banyak mungkin orang. Rupanya benar, waktu di penjara, Paulus pun memberitakan Injil itu.
Aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita sembah? Yang kita percaya pasti adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang bagaimana? Dia bilang, aku tahu ya, aku percaya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan menjaga, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, iman kita akan menentukan tingkah laku, gerak-gerik, dan langkah kita. Iman kita akan menentukan perjalanan kita. Iman kita akan menentukan langkah kita. Seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa kita percaya kepada Dia, akan ditentukan oleh sikap kita. Itu sebabnya Daniel, raja kira bahwa goasinya itu akan menghentikan doa Daniel, menghentikan ibadahnya Daniel. Rupanya raja salah. Bapak Ibu Saudara, apakah Roh Kudus masih bicara sampai sekarang? Perhatikan bahwa dalam perjanjian baru Roh Kudus bekerja itu luar biasa, memimpin, menuntun, menolong, mengingatkan, menjelaskan segala sesuatu. Dan apakah sampai sekarang hari ini di akhir zaman kita, zaman modern hari ini? Nah, jawabannya adalah iya. Roh Kudus masih berbicara kepada kita. Tetapi, nah ini yang penting, ada tetapinya. Roh Kudus masih berbicara kepada kita sampai sekarang, tetapi. Nah, jawabannya iya, karena memang Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi yang jelas Dia akan berbicara kepada kita, yang juga akan menuntun kita, akan menolong kita. Dan Roh Kudus itu memang ada di dalam hati kita waktu kita percaya. 2 minggu yang lalu kita sudah renungkan bagaimana tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, apa saja yang dia buat. 2 minggu lalu kita sudah belajar. Nah, tetapi, ya Roh Kudus masih bicara, tetapi apa? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang penting yang kita perlu ketahui. Yang pertama, Roh Kudus masih bicara sampai sekarang, tapi Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru untuk kita. Amin. Roh Kudus tidak lagi memberikan wahyu yang baru kepada gereja, kepada orang percaya. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, kedatangan daripada penghibur, Roh kebenaran itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Nah, kemudian kita ingat bahwa Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus itu ajarkan kepada kita. Berarti tugas Roh Kudus adalah Dia mengingatkan segala sesuatu yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali dan ini menarik. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena memang Yohanes 16 ayat 13, 14, Yesus juga mengulang janji itu ya, Roh Kudus diberikan kepada murid. Tapi di sana 2 kali dikatakan bahwa Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Dia berbicara dari Tuhan Yesus. Apa yang Yesus sampaikan kepada Dia, itu yang Dia sampaikan. Nah, kemudian tahun yang lalu kita sudah ingat, Roh Kudus tidak mempermuliakan dirinya sendiri. Yesus selalu mempermuliakan Allah yang mengutus Dia. Ini adalah prinsip daripada pengutusan. Orang yang diutus tidak bisa memuliakan dirinya, tapi dia akan memuliakan yang diutus. Semua yang dikatakan oleh Allah itulah yang Yesus sampaikan. Yesus terangkat ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak mempermuliakan dirinya sendiri. Karena apa? Prinsip pengutusan, Roh Kudus diutus oleh Yesus Kristus. Dia akan mempermuliakan Kristus. Itu sebabnya murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus yang mereka jelaskan apa? Siapa itu Yesus? Apa yang Yesus buat? Bagaimana yang dia terjadi? Roh Kudus tidak mempermuliakan dirinya sendiri, karena itu salah. Oke, jadi apakah Roh Kudus masih bicara sampai sekarang? Ya. Tetapi Roh Kudus tidak memberikan wahyu yang baru kepada kita, kepada gereja Tuhan. Roh Kudus tidak bicara dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau ada orang berkata, saya menerima wahyu yang baru, itu keliru, itu salah.
Dan itu tidak benar. Karena Roh Kudus akan membawa kita untuk mengerti apa yang Yesus sampaikan, untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Roh Kudus tidak akan mengajar sesuatu di luar daripada Alkitab kita. Kenapa? Karena memang kitab suci ini adalah standar tertinggi untuk kita mengukur segala pengajaran, segala kesaksian orang. Alkitab inilah dasar yang tertinggi. Ini adalah firman Allah, wahyu yang sudah final, wahyu yang sudah sempurna. Tidak boleh lagi tambah-tambahkan wahyu ke dalam. Amin. Itu sebabnya kalau ada orang berkata, menyampaikan wahyu yang baru, kita hati-hati. Dan semua kita harus dengar dan perhatikan baik-baik. Nah, apalagi hari ini zaman online, kita bisa lihat video dari mana saja. Kita bisa dengar khotbah dari mana saja. Kita bisa dapat pengajaran dari mana saja. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu waspada. Kita perlu hati-hati. Nah, Roh Kudus sudah mengilhamkan, mewahyukan para penulis Alkitab untuk menuliskan kitab suci. Nah, ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus itu. Dan kalau memang masih kurang, pasti Roh Kudus akan memberikan ilham lagi kepada mereka. Atau Roh Kudus akan memilih orang lagi untuk memberikan ilham kepada mereka. Nah, tetapi rupanya Roh Kudus tidak mengilhamkan lagi orang-orang untuk membuat kitab lagi yang baru. Kalau tidak, setiap tahun ada orang yang mengaku dapat ilham baru, lama-lama Alkitab ini tidak mampu kita pegang. Tidak mampu kita bawa kemana-mana. Karena mungkin ada 2020 kitab tambahan lagi. Karena ada orang yang dapat wahyu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus sudah pakai 66 penulis itu. 39 di dalam perjanjian lama, 27 itu di dalam perjanjian baru. Dan itu sudah final. Itu sudah fix, sudah sempurna. Nah, Roh Kudus masih bicara, ya kita percaya. Tapi bukan memberikan wahyu yang baru. Karena Roh Kudus dia hanya mengingatkan, dia hanya mengajarkan kita apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita mentaati firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Roh Kudus masih bicara dalam hati kita, menuntun kita. Tapi Roh Kudus bukan lagi memberikan wahyu yang baru. Membimbing kita, menuntun kita, mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, ini menarik sekali. Itu sebabnya seorang yang dia tekun membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dia itu tidak akan lari jauh. Dia tidak akan salah persepsi, salah tanggapi, dan sebagainya. Berarti seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bicara kepada dia, sejauh bagaimana persekutuannya dengan Alkitab. Makanya Mazmur 1 itu ya, merenungkan siang malam dan sebagainya. Itu orang yang luar biasa dikuasai. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apakah Roh Kudus masih bicara sampai sekarang? Roh Kudus masih bicara, iya. Tetapi yang diwahyukan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Dan ini nanti menarik, kita lihat ada banyak kesaksian-kesaksian. Saya lihat yang hari ini beredar, hari ini orang bagikan kiri dan kanan. Dan di media sosial itu, saya lihat ribuan sekali sudah masuk. Ribuan sekali ada di sana. Dan kita mulai lihat mana yang kita suka kita pilih. Mana yang kita suka kita pilih. Sesuai dengan selera kita. Sesuai dengan perasaan kita. Sesuai dengan pergumulan kita. Kita pilih, kita pakai, kita pegang. Kita bagi-bagi dia. Tapi firman yang mengoreksi kita, menegur kita, yang membongkar dosa kita, membongkar perilaku kita yang jahat, justru kita, saya tidak mau dengar yang gini. Itu berarti kita tidak dibersihkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Roh Kudus tidak mungkin memberikan wahyu lagi yang bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah ada. Berulang kali kita lihat orang-orang Kristen pada waktu dalam surat-surat ini Paulus ingatkan mereka supaya mereka hati-hati. Coba buka dalam 2 Tesalonika pasal 2.
ayatnya yang ke-1 sampai 3. Kedurakan sebelum kedatangan Tuhan. Kita baca 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus dibinasakan. Nah, Paulus dia bilang hati-hati, karena semua itu tidak benar. Ada orang yang datang dan memakai nama rasul-rasul itu. Ada orang yang datang mengatakan bahwa mendapat ilham-ilham roh, mendapatkan pewahyuan-pewahyuan. Mereka berjalan-jalan di dalam alam roh dan sebagainya. Mereka naik turun surga. Wih, saya lihat kesaksian tentang surga itu juga luar biasa. Bapak Ibu percaya kesaksian tentang surga atau tidak? Bagi saya, apa yang Alkitab bilang tentang neraka, tentang surga, itu sudah. Saya tidak lebih percaya apa yang ditulis Alkitab daripada orang yang bilang dia sudah naik turun surga, naik turun kepada neraka. Dia lihat di sana bagaimana orang dapat siksa. Iyo, baca Alkitab semua sudah ada. Makanya dalam Wahyu bagian yang terakhir dia bilang, jangan tambahkan, jangan kurangkan. Kalau di neraka itu panas, jangan bilang di neraka itu bisa pasang AC. Itu tidak benar dan itu tidak mungkin. Kebenaran itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena apa? Bahaya sekali. Nah, kemudian dalam Kolose pasal 2:18 Paulus juga ingatkan, hati-hati terhadap orang-orang dengan orang-orang yang demikian, yang mengatasnamakan, berkanjang di dalam dunia-dunia roh, dalam penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Alkitab kita itu sudah fix, sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambahkan. Nah, dalam Tesalonika juga menarik, Paulus menasihati jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ya, ayat 19 sampai 21. Jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Dalam ayat 21 dia katakan, ujilah setiap roh. Nah, mengapa demikian? Karena banyak juga yang palsu, banyak juga yang tidak benar. Banyak orang atasnamakan, ternyata itu bukan daripada Roh Kudus. Paulus dia bilang, jangan padamkan roh, jangan rendah nubuatan-nubuatan. Tapi dia bilang, ujilah setiap roh. Berarti harus diuji, apakah ini benar sesuai dengan kitab suci, ataukah ini tambahan-tambahan, ini hanya isapan-isapan jempol, hanya karena alasan-alasan tertentu untuk meninggikan diri dan sebagainya. Paulus menasihati jemaat supaya mereka menguji setiap roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia yang diberikan di sana adalah karunia untuk membedakan roh. Nah, ini adalah karunia ya, untuk membedakan mana roh yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang dari iblis, mana yang bukan, mana dari dunia ini dan mana yang bukan. Karena memang Bapak Ibu Saudara, semua yang mengatasnamakan dari Roh Kudus itu tidak benar dan itu bukan berasal daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu perhatikan ya, kalau baca di dalam Wahyu 13 kemudian Wahyu 14 bicara tentang antikristus. Nah, siapa itu antikristus? Perhatikan bahwa ada binatang yang keluar dari dalam laut. Ada binatang yang keluar dari darat. Lalu ada yang keluar dari laut ini, dia adalah seperti anak domba. Lalu nanti anak manusia atau Yesus itu juga digambarkan dengan anak domba. Berarti sama-sama ini adalah anak domba. Yang keluar dari laut, naga itu juga domba. Tapi perhatikan waktu anak domba itu bicara, suaranya itu lain. Suaranya apa? Suara naga. Nanti baca di Wahyu 13 ya. Lalu anak domba yang keluar dari laut,
dia itu dia luka parah. Anak domba di dalam 14 itu bahwa dia anak domba itu disembeli, lalu anak domba itu bangkit. Tapi anak domba yang keluar dari laut, dia luka parah kemudian dia sembuh. Lalu semua orang heran dan mereka percaya kepada anak domba itu. Tapi anak domba itu waktu dia bicara, suaranya itu suara naga. Apa maksudnya? Nanti di situ dia tambahkan bahwa angka itu ya 666. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa iblis itu dia mau menyerupai Allah. Kemudian antikris dia mau menyerupai Kristus. Tapi tidak pernah sama, tidak pernah mirip. Dia gagal terus. Itu sebabnya 666. Karena angka sempurna itu 7. Dan iblis mau mencapai 7, tapi tidak sampai. Dia hanya bisa sampai 6. Dan kenapa ada 3 kali? Artinya dia coba, dia gagal. Coba gagal. 3 kali iblis gagal. Mencoba imitasi Allah, mencoba mengimitasi Kristus, tapi tidak pernah salah. Dan iblis 666 artinya adalah iblis itu gagal total. Amin. Lalu ada tanda di dahi, ada tanda di tangan. Perhatikan bahwa jangan kita salah. Karena anak-anak ketebusan daripada anak domba Yesus itu juga diberi tanda di dahi, juga diberi tanda di tangan. Nah, hari ini kita kan mulai heboh ya dengan tanda-tanda barcode itu ya. Dulu kan di dalam kue-kue itu ada garis-garis, orang mulai lihat angka-angka dan oh ini 66 ini. Waktu KTP elektronik, oh ini 66 ini. Waktu ini lagi 66 lagi. Sampai corona, orang mulai hubungkan dengan 66. Perhatikan bahwa kitab Wahyu itu bukan sembarang kitab. Itu adalah kitab apokaliptis. Artinya bahwa itu penuh dengan simbol-simbol. Kalau kita baca sesuatu, kitab itu sifatnya simbol, kita tidak bisa mengartikan itu secara letterlek itu. Tapi harus kita mengerti simbol-simbolnya. Sama seperti naga yang keluar tadi. Naga itu dia tanduk 10. Tapi anak domba yang tersembeli, dia tanduknya 7 dan sebagainya. Perhatikan bahwa ada kemiripan, ada kesamaan, tapi tidak pernah sama. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, semua kita serba dengan online. Dan di dalam dunia online itulah kita bisa lihat, kita tanpa buka, tanpa minta, dia datang sendiri di hadapan kita. Dan hari ini saya lihat di grup-grup, orang bagi kiri kanan, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya lihat, saya perhatikan, ini siapa? Orang ini bagaimana hidup rohaninya? Bagaimana sikapnya, hubungannya dengan Tuhan? Bagaimana keluarganya? Bagaimana sepak terjangnya? Tidak jelas, karena kita hanya tahu di video. Nah, itu sebabnya mari kita bijaksana. Paulus dia bilang bahwa ya kobarkanlah itu ya, karunia, kobarkan. Jangan padamkan roh. Dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Apa yang menjadi kebanggaan daripada seorang bapa rohani Paulus kepada Timotius. Ketika dia lihat Timotius hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami terima hari ini. Meteraikan semua yang kami dengar. Roh Kudus tolong supaya kami lebih jitu lagi mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua, mampukan kami semua di tengah segala keadaan situasi yang terus berubah. Tolong biarlah Roh Kudus akan memampukan kami, memberikan roh keberanian itu, kuasa kepada kami untuk bersaksi bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, dan hidup mengaplikasikan setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar, dan yang kami pegang. Terpujilah nama-Mu, meteraikan semuanya, dan berkati kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin.